ya Allah, kalau kami sekarang akan berdoa meminta sesuatu kepadamu, Allah akan sampaikan, kalau ibadah kamu benar, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Lihat janjinya, Abu Daud nomor hadis 649. Di hadis qudsi saya pernah bacakan pertemuan lalu, idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengatakan pada dirinya, dia berkata khususnya dalam salatnya, iyyaka na'budu, ya Allah, mulai sekarang kami akan jadikan seluruh aktivitas kami hanya ibadah untukmu. Di makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya ibadah. Kami bertekad seperti itu. Wa iyyaka nasta'in, dan jika kemudian dia berkata akan memohon sesuatu, kami kalau butuh apapun kami akan bermohon kepadamu ya Allah, hanya untukmu saja. Lihat jawabannya, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar makannya ibadah karena Allah, benar minumnya ibadah karena Allah, benar salatnya ibadah karena Allah, masalah, apapun yang kamu minta sekarang ini aku akan kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ditawarkan oleh Allah, apapun yang akan diminta akan dikabulkan. Mau minta apa? Ayo, apa, ada yang surga, ada yang macam-macam, ada yang mikir dulu, ada yang saking banyaknya nggak bisa disebutkan ya. Baik. Karena itu kita akan diajarkan oleh Allah satu permintaan yang saat kita mohonkan, maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Semua kebutuhan. Bukan keinginan tapi kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Maka kalimat itu kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali. Setelah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau benar mengucapkan kalimat itu, maka selesai seluruh kebutuhan yang kita perlukan di muka bumi ini. Persoalannya, ada orang membacakan ihdinas siratal mustaqim, tapi tetap kebutuhan belum terpenuhi, masalah belum tuntas. Apa yang keliru dalam ucapannya? Mungkin tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Untuk itulah materi hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana memahami ihdinas siratal mustaqim. Mohon izin saya hadirkan kitab ya untuk hari ini, untuk menguatkan argumentasi kita, sehingga nanti tidak ada dugaan ini mungkin pendapat Ustaz Adi saja ya. Jadi kita coba hadirkan beberapa kitab. Ini tafsir Al-Wasit yang saya sampaikan dulu ya, karya Syekh Muhammad Tantawi Jauhari, Syekh Al-Azhar ya, sudah meninggal beliau dan termasuk pakar tafsir di dunia salah satunya. Alhamdulillah kami sempat langsung belajar langsung. Tahun 2006 saya belajar, dan dengan langsung dengan beliau pulangnya diberikan hadiah kitab ini. Jadi kita bisa bacakan dengan kitab asli. Ini masih asli insyaallah, masih bahasa Arab ya. Baik, jadi kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, saya bacakan dulu, nanti kemudian kita tafsirkan pelan-pelan ya. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita, setelah kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anna afdhala syai'in yatlubuhu al-'abdu min rabbi, bahwa jika ada seorang hamba ingin memohon sesuatu kepada Rabbnya, ketika ditawarkan tadi, yang terbaik yang diminta itu, tolong garis bawah ini ya. Ikan tadi ada yang minta surga, minta macam-macam, minta kemudahan kerja, minta ini. Nah, kalau dari semua permintaan ini, perhatikan, yang terbaik yang kita minta, lihat kalimatnya, innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayah. Yang terbaik yang diminta adalah hidayah. Saya ulang, adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda minta sesuatu, yang terbaik minta apa? Hidayah ya. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Jadi kalau ada kesulitan dalam pekerjaan, tetap yang diminta hidayah, bukan posisi terbaiknya. Ya, kesulitan di rumah tangga yang diminta hidayah, kan? Oke, kesulitan dalam pelajaran yang diminta hidayah untuk mencapai kebutuhan tertinggi yang kita perlukan. Nah, sekarang persoalannya, apa itu hidayah? Baik, apa itu hidayah? Baik. Kira-kira apa itu hidayah? Jangan dikira-kira ya, kita langsung lihat saja. Baik. Wal hidayatu, adapun hidayah itu, pelan-pelan, hiya al-irsyad wad dilalah bi lutfin ala ma yusilu ila al-bughyah. Ya.
Ada beberapa makna tentang hidayah. Satu, hiya al-irsyad wal dilalah ila ma yusilu ila al-ghayah. Satu disebut dengan al-irsyad atau ad-dilalah bilutfin. Pelan-pelan. Petunjuk yang sangat lembut, halus, cepat, yang menyampaikan pada tujuan. Jadi makna yang pertama, pelan-pelan ya. Nanti ada beberapa makna dalam hidayah. Ada sekitar 3 makna. Satu, petunjuk yang sangat lembut, yang sangat halus, yang menyampaikan pada tujuan. Baik, sebentar. Sudah? Baik. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah, mohon berikan hamba hidayah, gitu kan? Pelan-pelan. Hidayah, saya tulis dulu ya supaya kita alurnya paham betul. Hidayah. Ini tulisannya. Jamaknya disebut dengan hudan. Jamaknya begini, hudan. Jelas? Sebentar. Kalau Anda ingin memintanya, ya. Jadi ini makna pertama, petunjuk yang menyampaikan pada kemudahan. Jamaknya disebut dengan hudan. Kalau kemudian Anda ingin mintakan petunjuk ini supaya mendapatkan kemudahan dari apa yang ingin kita capai, maka dialihkan kalimatnya ke dalam bentuk fi'il amr, ya, kata permohonan dalam bentuk perintah, ihdi. Ya. Kalau untuk seorang ihdi, kalau untuk kebanyakan tambah na, singkatan dari nahnu, maka menjadi ihdina. Baik. Misal ada kalimat di situ ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa terjemahannya? Tunjukkan kami jalan yang lurus, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Itu terjemah usap ya. Baik, pelan-pelan. Asalnya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke siratal mustaqim dulu ya. Ya. Sirat al-mustaqim. Ya. Sirat berarti jalan. Kira-kira sempit atau luas jalannya? Ada yang bilang sempit, ada yang bilang luas. Jemaah al-hujah berbeda pendapat tentang sirat. Ada yang sempit, ada yang luas. Masya Allah. Sirat itu asalnya jalan yang terbentang luas, lebar gitu ya, lebar. Ya. Tapi Ustadz kan ada keterangan sirat itu seperti rambut dibagi 7 gitu kan. Masya Allah. Nanti Anda di hari kiamat akan lewat jembatan sirat seperti rambut dibagi 7. Anda lewatnya bagaimana? Itu bahasa kiasan ya. Nanti dalam ilmu hadis itu ada lughatul ma'nawiyah. Ada bahasa-bahasa kiasan, majaz namanya. Dibacanya harus pakai ilmunya, namanya ilmu balaghah. Dibagi 3 lagi. Katanya ilmu untuk belajar kata-katanya disebut ma'ani, ilmu untuk belajar penjelasannya disebut dengan bayan, ilmu untuk kiasannya disebut dengan badi' nanti. Dan ada beberapa turunan lagi. Maksud sirat dibagi 7 ini, maksudnya itu mengilustrasikan kepada orang yang kurang amal. Seakan-akan ketika dia nggak punya bekalnya, mau jalannya agak susah. Seperti rambut terbagi 7. Kalau orang yang punya amal gampang aja lewat. Ada yang lari, ada yang secepat kilat, ada yang tembusnya cepat sekali. Itu bayangan dibagi 7 itu pada orang-orang yang merasa nggak punya bekal. Karena nggak punya bekal, tegang dirinya, seakan-akan sulit melewatinya. Seperti halnya rambut dibagi 7. Sulit untuk melewat. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung. Ya. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Sering. Pernah dengar masuk neraka tanpa hisab? Baru ya. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri di atas sedikit ke bawah. Ya. Ada orang-orang masuk neraka tanpa hisab. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirin arda. Ada orang-orang yang saat di hari hisab nanti ya, itu langsung oleh Allah ditampakkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Ya. Kalau kalimat bebasnya begini, kamu nggak usah mikirin hisab dan tempat kamu ya, tempat kamu di sini, udah nggak usah mikirin kitab lagi, nanti langsung aja ke situ. Ya, ada yang begitu tuh, ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, sudah lebih dulu diberi kabar di dunia. Jadi dia belum ke alam kubur, dia belum kemudian dihisab, belum masuk surga, tapi sudah ada beritanya. Kamu dapat kabar gembira akan masuk ke surga yang mengalir keindahan di dalamnya. Itu di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tapi ada juga orang yang sebelum dia masuk ke dalam nerakanya, hisabnya kata Allah, kamu nggak usah mikir ya.
Gak usah repot. Tempat kamu di sini nih, di neraka, tempatnya jahanam. Gak usah dipikirin, nanti langsung ke situ aja. Ya. Siapa mereka itu ayat 101-nya? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang yang saat di dunia itu susah sekali tuh matanya melihat kebaikan. Ya, terhalang gitu ya. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, padahal Allah itu saking sayangnya diperlihatkan supaya dia mau ibadah tuh. Ya, ada orang dewasa, sampai laki-laki, perempuan, sampai anak kecil yang belum balik, Pak, bawa tas ke masjid sebelum azan, lewatin dia, Om, ayo, kamu aja duluan. Masya Allah, dia sendiri gak ke masjid. Ya. Di dalam pandangannya sudah diperlihatkan. Wa kanu la yastati'una sam'a, telinganya nggak bisa dengar, azan nggak bisa dengar azan marah-marah, dengar Quran ngajak berselisih macam-macam. Nanti kalau tidak tobat orang seperti itu, banyak amal salahnya, tidak ada amal solehnya. Kata Allah, nggak usah repot mikirin ya, langsung nih neraka jahanam tanpa hisab, masuk sana. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian. Nah, saya kembalikan dulu, itu yang dimaksudkan, dia nggak mikirin sir, takut dia. Karena nggak punya bekal ya. Awas, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja begitu ya. Ada penjahat misalnya kan, mohon maaf banyak kesalahannya, dia lewat di kalangan orang-orang yang ramai itu malu, itu takut dia ya, takut terlihat sesuatu, takut terdeteksi, apalagi urusan akhirat yang segalanya menegangkan. Hati-hati, makanya seakan terbelah menjadi 7. Asalnya Siratul luas, panjang, makanya orang-orang yang banyak bekal tenang aja, meninggalnya juga tenang, dan panggilannya menenangkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, karena tenang begitu pulang tenang aja, senyum gitu kan, pulang. Kemarin saya habis sholat subuh ya, Masya Allah, ada seorang ibu, bu ya, dipanggil oleh Allah gitu ya, 6:30 malam ini, tenang di bulan Al-Muharram, malam yang baik, itu rajin ta'lim itu, Masya Allah. Saat ibu yang lain sibuk arisan, sibuk macam-macam dan sebagainya, beliau gunakan hidupnya untuk belajar. Itu Masya Allah. Sebelum dimandikan saja, belum dimandikan Pak, jamaah sholat subuh sudah pada datang, semasjid datang, belum dimandikan. Apalagi saat dimandikannya, disolatkannya, saat macam-macamnya dimandikan orang khusus tertentu. Jadi setelah itu dikafani, bagaimana orang menyolatkan, menghantarkan dan sebagainya. Siapa dia? Orang yang saat hidupnya menjadikan dirinya sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin ta'lim itu dalam hidupnya. Rajin banget ya. Saya mengalami 3 itu saat baru pulang dari Indonesia itu. 3 peristiwa yang luar biasa. Semuanya perempuan. Satu lagi nanti ada laki-laki. Ya, dia sibuk bekerja. Setelah selesai pekerjaannya, dia jadikan hidupnya untuk ibadah. Rajin ke masjid. Saking rajinnya dikenal sebagai pejuang salat subuh. Itu Allahu Akbar. Begitu wafat, meninggal dunia dengan izin Allah. Saking tenangnya, yang datang orang-orang masjid, yang nyolatkan, yang takziah, yang macam-macam. Teman pekerjaannya yang datang umumnya karangan bunganya saja. Dunia itu hanya akan melekat pada aspek dunia Anda. Jadi kalau Anda cuma cari teman dunia, saat Anda di dunia, Anda akan diikuti. Saat masuk ke alam berbeda, Anda tidak akan pernah dikenal. Tapi kalau teman akhirat Anda bukan hanya dipikirkan dalam urusan dunia. Di alam kubur Anda didatangi untuk didoakan, diantarkan, dimohonkan kebaikan. Di dalam akhirat pun Anda masih difikirkan. Jadi kalau Anda masih sibuk dengan urusan dunia, silakan saja. Ya, hanya dunia akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda sibuk urusan akhirat, dunia Allah akan ikutkan, akhirat Anda akan jangkau. Karena itu sifatnya mustaqim. Mustaqim itu asalnya bukan lurus ya. Asalnya bukan lurus ya. Asalnya sesuatu yang mudah. Ini ungkapan pada sesuatu yang mudah. Jadi kalau orang Arab menyebutkan jalan yang tidak banyak berliku, menghadirkan kemudahan, ini ada keistiqamah, bisa jalannya lurus. Ya. Dengan yang berliku-liku belok begini, kira-kira lebih cepat mana sampai ke tujuan? Yang lurus atau belok? Lurus. Mudah kan? Nah, jadi ihdinas shiratal mustaqim itu asalnya sesungguhnya pada awalnya bukan jalan yang lurus. Tunjukkan kami pada solusi yang sifatnya mudah, tidak berliku gitu. Ya, tidak berliku. Jadi kalau Anda misalnya ada persoalan di pekerjaan, minta ya Allah berikan hamba hidayah. Maksudnya petunjuk ihdinas shiratal mustaqim, berikan solusi yang memudahkan sampai ke tempat dengan mudah, tidak berliku, itu asalnya. Ya. Maaf, Anda pilih mana? Jalan berliku sampai, jalan lurus tapi macet, pilih mana? Gak mudah ya? Nah, jadi kalimat shiratal mustaqim itu asalnya bukan lurus tapi sesuatu yang mudah. Ya, ya. Tapi terjemah itu masih bisa dipakai, umumnya saat haji atau umrah ya. Saya dulu tugas di Mekah tahun 2010. Menerima jemaah pertama, ada sebagian yang kesasar gitu, Masya Allah. Orang umrah tawafnya di Masjidil Haram, ini ada yang ke Mina gitu, Masya Allah. Sebagian, ya Allahu a'lam, tapi kami jemput itu. Ya. Ada sebagian yang nyasar, bingung dia, satu rombongan, karena tidak paham bahasa Arab, ketemu dengan askar, minta petunjuk ke maktab,
Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia tidak kehilangan cara untuk bertanya. Dia ingat ayat tadi, dia buka gelangnya, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, dikasih gelangnya gitu ya. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, jelaskan susah kan? Bahasa Arab dia nggak paham. Cara terbaik dia teruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu ikuti ini ya katanya. Pak, jangan belok-belok nanti tersesat gitu. Baik. Kembalikan ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu, kembalikan, irsyad wad dilalah bi lutfin. Dalam dirinya akan diberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu benar ibadahnya, Bu, Pak, ya, dekat dengan Allah, ibadahnya benar, bukan hanya sholatnya saja, pekerjaan segalanya, itu nanti Anda akan dapat dorongan-dorongan kebaikan ditunjukkan oleh Allah. Maaf ya, bahkan dalam yang santainya pun, Anda santai ingin duduk, tiba-tiba buka TV, tek, nggak baik, itu akan seketika pindahkan. Ini bukan untuk kamu. Yang baik untuk yang baik, jelek untuk yang jelek, itu nggak tepat. Itu mata Anda bisa langsung dipalingkan, channel bisa langsung Anda ganti. Itu yang disebut dengan hidayah. Ya, makna yang pertama, petunjuk yang halus yang mengarahkan Anda pada kebaikan. Anda mau belanja, lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nggak akan mikir lagi, sudah pindahkan, selesai. Ya. Anda mau baca sesuatu, lihat tayangan gambar yang tidak bagus, Anda akan pindahkan, nggak ada, dan nggak akan mikir. Oh, pandangan pertama masih ada kebaikan, selanjutnya itu yang dilarang. Nggak akan. Begitu lihat videotron nggak bagus, pindahkan, selesai, sampaikan itu haram hukumnya, selesai. Jadi kalau Anda misalnya dekat dengan Allah, ibadahnya betul, itu akan ada selalu itu dorongan-dorongan gitu. Ya. Akan ada selalu. Ya. Baik, ini petunjuk. Ini petunjuk. Ya, disampaikan betul oleh Nabi SAW, termasuk isyarat-isyarat di Quran. Ya. Mohon izin ya, apalagi orang-orang yang rajin tahajud. Saya berikan nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, selama kita masih mampu, jangan tinggalkan tahajud. Tahajud itu diantara ibadah sunnah, tapi manfaatnya luar biasa. Diantara manfaat yang paling istimewa, itu bisa menghadirkan kedekatan dengan Allah sampai menunjukkan kepada Anda, begini cara mengawalinya, begini keluar dari persoalan. Kalau Anda disakiti, langsung pertolongan Allah datang tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Anda rajin tahajud, dekat dengan Allah, maka Allah akan angkat derajat Anda di tempat yang terbaik. Wa qarabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Kemudian Anda akan dibimbing bagaimana mengawali pekerjaan dengan benar. Dengan benar, ya. Anak Anda mau belajar, misalnya sulit mendapatkan sesuatu, ada orang tua yang memohon-mohon dengan cara yang tidak benar, ada yang ngasih hadiah, ngasih uang macam-macam. Anda tidak akan diberikan jalan. Anda promosi jabatan, kadang-kadang caranya tidak benar, mesti bayar begini, mesti melobi begini. Anda ahli tahajud tidak akan seperti itu, gak akan terfikir. Allah yang punya rezeki, Allah punya kedudukan, Anda akan diarahkan, gini caranya, gini jalan keluarnya. Anda ada di jalan, wa akhriji mukhrajas sidqin, tiba-tiba dari jauh, prit, tolong minggir, Masya Allah. Jika ada petugas berseragam mengatakan kepada Anda, tolong minggir, apa yang terbayang pertama kali dalam kepala Anda? Ahli tahajud gak akan macam-macam, gak ada ahli tahajud tiba-tiba mengeluarkan macam-macam. Nggak ada, nggak akan pernah ada dorongan dalam jiwanya. Saya akan sampaikan apa yang dia minta. Ditanya A, saya jawab A. Kalau salah, saya akui. Bagaimana solusi baiknya? Ya, kalau benar, saya akan sampaikan. Allah akan berikan solusi. Nah, itu yang benar. Ya. Kadang-kadang suka nggak tepat gitu kan. Kadang polisi nggak nanya apa-apa. Misal, gitu kan, mengeluarkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Tolong minggir, sibuk keluarin kartu macam-macam. Belum ditanya apa-apa. Ya. Kami pernah dapat tugas itu, menyampaikan khutbah di wilayah Kuningan, Jakarta, ditemani kawan, kan, Masya Allah, ada salah seorang kerabat kita sudah agak sepuh, dia bawa mobil dari jauh, Masya Allah, prit, minta mundur ke samping, maksudnya menyamping, menepi. Setelah menepi, belum ditanya, teman kami mengeluarkan SIM gitu, kartu kan. Saya diam. Ketika datang dibuka, ya petugasnya bertanya, mau kemana B katanya. Nah, beliau sudah agak sepuh. Saya pas di depan, pakai jas, siap khutbah. Saya sampaikan, mau khutbah Jumat Pak. Langsung aja, jalan katanya. Ketika jalan itu saya sampaikan, Pak, kalau kita mau menjawab, jawab sesuai pertanyaan. Polisi tidak bertanya kepada Bapak, coba kartunya mana. Cuma menanyakan mau kemana. Pertanyaan mau kemana, jawab dengan tujuan, bukan dengan kartu. Kadang-kadang suka salah tuh. Ya. Selamat pagi Pak, keluarkan kartu, nggak nyambung. Ya selamat pagi ya jawab selamat pagi. Kalau Anda muslim selamat pagi, assalamualaikum Pak, selesai.
Ya, ditanya kalau Anda salah, akui, minta maaf, selesai. Kalau Anda benar, sampaikan. Masih banyak orang-orang baik dalam kehidupan ini. Kami ngajar di Mabes, di Polda, itu orang-orang baik itu luar biasa, Masya Allah. Ya, yang taklim, yang segala itu, Masya Allah. Ya. Jangan diarahkan orang baik ini, diberi peluang pada yang buruk, itu keliru. Jelas ya? Nah, itulah yang pertama, al-irsyad wa dilalah bil-lutfin. Jadi kalau Anda ada anak-anak gitu kan, ingin dibimbing oleh Allah supaya dapat kebaikan, latih mereka dengan ibadah. Salatnya dekatkan dengan Allah. Di rumah tangga ingin ada petunjuk, itu tidak mudah itu. Tidak mudah, ya. Dan setan rumah tangga itu sangat berbahaya. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mudah suami menaruh kepercayaan pada istrinya. Begitu sebaliknya. Ya. Ibu kalau suaminya keluar, ada ketenangan ya dalam jiwanya. Belum tentu itu. Setan itu bekerja, Pak. Ya. Dan setan rumah tangga itu saking bahayanya, itu ditampilkan langsung di Quran. Isyaratnya di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 102 itu. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah itu, saking panjangnya bacaan. Ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas pertamanya, dia akan coba pecah belah keharmonisan rumah tangga. Silakan cek. Bukankah sebelum menikah kadang-kadang dibuat mesra kan? Supaya maksiat itu padahal belum halal. Akadnya belum dilakukan, sudah jalan berdua, naik beca berdua, Masya Allah, beca seakan milik bersama, tukang beca nggak ada, jalan aja gitu kan? Supaya maksiat, selesai gitu ya. Tapi setelah menikah, Masya Allah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, indah semua. Setelah itu tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan hidupnya. Kalau Anda tidak mendekat kepada Allah, tidak mudah mendapatkan itu. Gak mudah. Silahkan cek ya. Setelah setahun, 2 tahun, semuanya punya pengalaman yang sama. Tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangannya. Itu setan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dia akan pecah belah keharmonisan rumah tangga itu supaya terpisah. Ya. Silahkan cek. Mah, papa ke kantor dulu ya. Ya udah hati-hati. Ya udah hati-hati. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Sama. Ya. Perempuan juga begitu, Pak. Ke depan dulu ya, nganter. Ya udah hati-hati. Masya Allah. Ya, istri orang nganter, Bu. Bisa lain. Ya. Jadi suasana sudah berbeda gitu ya. Nah itu dasim itu. Nanti kita pelajari setelah sampai ke situ ya. Baik, jelas ya? Jelas. Nah, maksud saya, kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari belum mendapatkan bimbingan ini, berarti ibadah Anda kurang. Kurang gitu. Ya. Mohon maaf, malam-malam sudah didorong untuk tahajud tapi masih berat. Tapi kalau bola cepat bangun, berarti ada yang kurang. Ibu sama, zakat mal belum direncanakan, zakat mal udah dihitung-hitung. Itu sama, ada yang kurang. Ada yang belum maksimal, ada yang belum maksimal di sini. Belum maksimal. Seharusnya orang yang mengucapkan gini ya, kalau Anda mengucapkan sekali masih lupa itu wajar. 2 kali lupa wajar. 3 kali minta wajar. 17 kali paling minimal Anda ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari. Masa enggak dapat? Harusnya ada gitu kan? Ya, mustahil orang yang punya hidayah itu dapat gerakan dorongan dalam jiwanya, keluar masjid gak akan pernah kaki kanan dilangkahkan, pasti kiri. Begitu kanan dia tarik lagi, pasti kiri itu. Ya, masuknya pasti kanan. Ya, jadi itu yang simple gitu. Duduk, bismillah, minum dilihat dulu punya saya bukan. Diminum, bismillah. Itu ada dorongan tuh. Kalau Anda sudah mendapatkan itu, pertahankan, itu kenikmatan. Kenikmatan. Dan nanti tingkatan godaannya semakin tinggi lagi. Ya. Jelas pada yang pertama? Oke, baik. Yang kedua, jadi kita sampai solusi ya, bukan cuman persoalan. Jadi di sini diartikan petunjuk yang halus pada capaian kebaikan. Maksudnya kalau Anda ingin dapat petunjuk itu tingkatkan ibadah. Ya, nanti akan ada dorongan-dorongan dalam jiwa kita. Ya. Baik. Bismillah. Wa tusnadul hidayatu ila Allah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Al-Qur'an. Baik. Petunjuk-petunjuk tadi yang bisa Anda raih itu lewat ibadah. Bisa Anda dapatkan caranya yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, Anda ingin dapatkan petunjuk dari Allah, kemudahan-kemudahan tadi ya, ada dorongan kebaikan dan sebagainya. Kata muallif kitab ini, wa tusnadu ilallahi, ya, disandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin dapatkan dorongan kebaikan tadi, dekati petunjuk-petunjuk Allah. Allah minta apa saja? Ya. Misal, Allah minta kita misalnya tunaikan salat, maksimalkan salat. Ya. Dalam sehari berapa kali salat? Berapa waktu? 5 waktu. 7 berapa rakaat? 17 rakaat. Alhamdulillah. Usia segini masih 5 waktu, masih 17 rakaat. Masya Allah. Ada anak usia 7 tahun, sholatnya 5 waktu, 17 rakaat. Ada orang diberikan 70 tahun, masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan rakaatnya? Kalau yang 5 waktu itu standar. Standar. Jangankan orang dewasa, anak kecil aja udah melakukan. Ini yang ikhwan ya, teman-teman. Saya pernah saksikan tuh di Bekasi aja ada satu masjid tuh, Masya Allah, sebelum maghrib
itu setengah 6, anak-anak kecil belum balik Pak, 4 tahun, 5 tahun tuh, 5 tahun sudah pada pakai tas, lari ke masjid, sholat, lari ke masjid sebelum adzan, sholat berjamaah. Yang ketiga mengaji setelah sholat, Masya Allah, tunggu sampai isya, i'tikaf, setelah isya evaluasi belajar baru pulang. Jadi kalau Anda sampai 40 tahun, 50 tahun dipanggil adzan baru datang ke masjid, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Anda sholat saja, kemudian langsung pulang, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Anda tidak mengaji, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda tidak pernah i'tikaf, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda selepas isya tidak pernah evaluasi diri, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Dan beritanya anak 45 tahun itu belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum dihisab saja sudah serius dengan amalannya, maka kita yang dihisab harus lebih serius lagi. Maksimal gitu kan. Dekati Allah lewat petunjuknya. Ayo maksimalkan. Nah, keluarkan kalimat sholat di Quran kan bentuknya jama itu. Jama tulisannya. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3 itu kan. Nanti kita pelajari. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat as-salatnya alif, lam, shad, lam, waw, ta. Di atas waw ada alif, ta-nya tertutup. Itu bentuk tulisan berbentuk jama' tapi bisa dibaca dengan mufrad. Ya. Kalau Anda ingin buka lagi lebih luas, ta-nya terbuka. Al-Baqarah 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala sholawat, bentuk jama'. Jama' itu 1 atau 2? Banyak. Jadi rumusnya begini, kalau Anda ingin mendapatkan kedekatan dari Allah, misal ambil sholat 1, sholat, keluarkan semua jenis sholat jama' dalam Al-Quran dan Sunnah. Keluarkan, ada apa saja? Ada tahajud kan, sholat sunnahnya, ada sholat duha, ada syuruk, ada rawatib. Rawatib berapa rakaat? Tahu dari mana? Di At-Tirmidzi nomor hadis 586 kan, dari Ummu Habibah, 12 rakaat. Ya, man shalla 12 raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Ya, raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ada yang belum banyak tahu ya, kalau tidak sempat yang sebelum zuhur 4 rakaat, itu dari hadis Ibnu Umar Al-Bukhari nomor hadis 812, itu cukupkan dengan 2, boleh. Misal Anda tidak sempat nih ya, sudah 2 menit lagi mau qomat, ya cukupnya untuk 2 rakaat, jangan paksakan 4, itu boleh 2. Dari Ibnu Umar, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya, raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ada 2 hadis. Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau nggak bisa 4 rakaatnya, cukupkan dengan 2 rakaat. Ya, jangan dipaksakan. Oh, ada 2 menit nih, tiba-tiba Masya Allah, sholatnya cepat luar biasa gitu kan. Untuk ngejar 4 rakaat itu tidak tepat. Ya, tidak tepat ya. Jelas di sini ya? Ayo maksimalkan, keluarkan. Semakin Anda tingkatkan hubungan dengan Allah, sholat, keluarkan, baca Quran, tambah. Nah, yang ini, itu akan cepat nanti masuknya. Ada bimbingan-bimbingan dari perkataan kita, langkah kita, pandangan kita. Jadi pertama, tusnadu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Disandingkan dengan Allah, artinya keluarkan petunjuk dari Allah. Ya. Yang kedua, wa tusnadu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini pun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat ambil. Cepat ambil. Karena dengan mengambil petunjuk Nabi, kita praktekkan dalam hidup, itu menghadirkan bimbingan dalam kehidupan kita. Hidayah datang. Ya, misal ada cara minum yang baik menurut Adam. Ada cara minum yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Nabi memberikan bimbingan cara terbaik, cara Nabi ambil, yang lain tinggalkan. Jelas ya? Ada bangun tidur misalnya, cara baik menurut kesehatan, cara baik menurut Nabi, yang dari Nabi itu pasti yang terbaik. Selain menghadirkan pola kebaikan untuk fisik kita, itu pasti menghadirkan hidayah dalam kebaikan kita. Jelas ya? Jadi sepanjang ada petunjuk dari Nabi, cepat ambil. Ya, bukan hanya untuk ibadah saja ya, bukan hanya sholat, bukan hanya macam-macam. Dari jalan, dari melihat, dari bertutur, dari baca, dari minum, sepanjang ada dari Nabi, keluarkan. Ya, dan semuanya ada. Ya. Ayat di Qurannya, Quran surah 59, ayat ke-7, akhir ayat ke-7, posisi paling kanan agak ke bawah sedikit. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan semua yang pernah dibawa oleh Nabi pada kita, cepat ambil, itu yang terbaik. Ya. Bahasanya ma itu ismun mausulun yadullu 'alal 'aliyah. Ya. Kata penjelas objek sambung yang menunjukkan pada hal tanpa batas. Ya, jadi kalau Anda ingin meniru Nabi, jangan cuma sholatnya bagus, tapi yang lainnya tidak.